Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat motivasi Islam, tahukah Anda bahwa kitab Zammul Hawa mengisahkan di Baghdad, pernah hidup seorang lelaki yang dikenal dengan nama Soleh. Profesinya adalah seorang muazin. Dia menjadi muazin sudah cukup lama, kurang lebih sekitar 40 tahun. Soleh juga seorang lelaki yang soleh dan berperilaku baik. Suatu ketika, dia naik ke menara untuk mengumandangkan azan. Pada waktu itu belum ada pengeras suara. Saat naik ke menara, Soleh si muazin tiba-tiba melihat seorang perempuan yang merupakan putri seorang lelaki Nasrani yang rumahnya dekat dengan masjid tempat Soleh muazin. Melihat perempuan tersebut, Soleh pun jatuh hati kepadanya. Getar-getir cinta terasa di dadanya. Dia kemudian turun untuk mendatangi rumahnya, dan mengetuk pintu rumahnya. Perempuan tersebut kemudian bertanya, "Siapa?" Soleh lalu menjawab, "Soleh muazin." Perempuan Nasrani tersebut kemudian membukakan pintu untuknya. Ketika pintu terbuka, Soleh langsung masuk dan merangkul erat perempuan tersebut dan berkata, "Aku menginginkanmu." Perempuan itu pun berkata, "Kalian adalah orang-orang yang memegang amanat. Perbuatan khianat apa yang telah kamu lakukan ini?" Soleh pun menjawab, "Kamu harus mau melakukan apa yang aku inginkan. Apabila tidak, maka aku akan membunuhmu." Mendengar perkataan Soleh, perempuan Nasrani berkata, "Tidak, kecuali kamu meninggalkan agamamu." Dan Soleh pun menjawab, "Aku telah berlepas diri dari Islam dan apa yang telah dibawa oleh Muhammad." Soleh kemudian mendekati perempuan tersebut. Namun perempuan itu langsung berkata, "Sesungguhnya kamu mengatakan hal itu agar kamu dapat melakukan maksud dan tujuanmu. Kemudian setelah itu kamu akan kembali ke agamamu. Makanlah daging babi." Diperintah seperti itu, Soleh pun menuruti perintah perempuan yang dicintainya tersebut. Soleh yang telah dikuasai oleh hawa nafsu yang dibungkus dengan cinta, akhirnya pun memakan daging babi. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ saja. Setelah Soleh disuruh makan daging babi dan memakannya, perempuan kembali menyuruhnya untuk meminum khamr. Dan Soleh pun menuruti kemauan perempuan yang telah membuatnya jatuh hati tersebut. Setelah minum khamr, minuman tersebut telah membuatnya mabuk. Soleh kemudian berusaha mendekati si perempuan. Namun si perempuan langsung mengusir Soleh dan menutup rumahnya. Perempuan itu kemudian berkata, "Naiklah kamu ke atap, hingga ayahku datang. Dia akan menikahkanku denganmu." Karena sudah dibutakan oleh cinta dan dikuasai oleh hawa nafsunya, Soleh akhirnya naik atap. Namun saat naik ke atap dia terjatuh dan akhirnya meninggal dunia. Melihat hal tersebut, perempuan Nasrani langsung keluar dan membungkus Soleh muazin dengan permadani, hingga akhirnya sang ayah pulang. Dan anak perempuannya kemudian menceritakan kejadian tersebut. Sang ayah kemudian mengeluarkan jenazah Soleh muazin di waktu malam dan membuangnya di jalan. Antara nafsu dan cinta memang kadang sulit dibedakan. Bahkan banyak terjadi perilaku-perilaku yang dilarang agama sering dilakukan atas nama cinta. Padahal itu semua hanya nafsu yang tidak bisa dibendung oleh manusia. Karena nafsu dan cinta sangat beda, nafsu hanya mencari kesenangan sesaat, sedangkan cinta adalah ujian, kesabaran dan penghormatan. Perasaan cinta memang bisa datang kepada siapa saja. Namun jika hal itu mengajak kepada hal-hal yang dilarang dalam agama dan hanya mencari kepuasaan semata, bukanlah cinta, namun hanyalah nafsu yang berujung pada petaka. Kisah Soleh muazin memberi peringatan kepada kita semua. Tidak ada yang menjamin bahwa kita akan husnul khotimah. Oleh sebab itulah, Rasulullah mengajarkan kepada kita semua agar selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar diberi petunjuk dan hidayah. Selain itu, kisah tersebut juga mengajarkan kepada kita semua untuk tidak mudah tertipu dan bangga dengan amal yang soleh yang telah kita lakukan. Karena kita tidak tahu pasti dengan apa Allah menutup cerita hidup kita di dunia. Sahabat motivasi Islam, itulah kisah muazin yang rela keluar dari agama karena diperbudak cinta. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.